Haleluya, salam. Dengarkan video ini, orang Bima. Yang telah memfitnah saya, memfitnah istri saya almarhumah, memfitnah saya habis-habis. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini tukang fitnah. Dia pasti akan mengalami penderitaan karena menghina selalu kekristenan dan Tuhan Yesus. Namanya Zuma. Bahkan dia berani maki-maki, berani menghina. Itulah Zuma. Orang-orang kayak begini nih aneh. Ya. Ada lagi Firdaus Oiwobo. Kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin kakek saya. Kakek lu beneran? Demi apa? Berarti lu pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Demi Allah demi Rasul. Baru-baru ini gue pernah lihat jin. Setan kuntilanak gue pernah lihat. Gue sering lihat. Artinya di sini kalau seandainya ini tidak dibenarkan, loh apa yang gue lihat kemarin? Bentuknya pun bisa gue gambar kok. Kakek lu nikah sama jin? Iya. Tanya aja orang kampung gue, kakek gue nikah sama jin, istrinya ada. Guru ngaji jin lagi. Kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin. Pantas saja ngaco. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Pantas saja lo waswis ngaco, minta diviralkan, gak jelas cara berpikir kamu. Itu Quran surat terakhir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jin itu tukang waswis, tukang ngaco. Pantas saja kamu mengaku saya adalah kandidat doktor MPH LGR DLAS KM LKK SKK kokok. Apa maksudnya kamu menampilkan dirimu sebagai orang Bima itu, Firdaus Oiwobo? Kamu telah mempermalukan kakakmu ini sebagai orang Bima yang telah menjadi orang Kristen. Betapa malunya saya dengan orang semacam ini. Dan lebih daripada itu, Al-Quran bilang, wa idza sorafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadruhu qalu asitu falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin. Jadi ketika kami hadapkan, Allah menghadapkan kepada Muhammad serombongan jin yang mendengar bacaan Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diam kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka jin-jin itu kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Aneh kan? Hanya dalam Al-Quran jin itu bisa mendengarkan ajaran dan kembali kepada kaum-kaum jin untuk memberi peringatan kepada mereka. Surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 29. Tapi ayat 9 dari surat ke-46 ini, Muhammad tidak mampu mendirikan dirinya apakah dia masuk surga atau tidak. Dia tidak tahu nasibnya. Tetapi untuk membicarakan jin, dia mampu menerima wahyu katanya.
Tetapi saya sangat percaya bahwa Al-Quran ini bukan kata-kata dari pencipta langit dan bumi. Bahkan Nabi Muhammad ketika sholat, dia terdesak-desakan dengan jin. Wa innahu lamma qamu Abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, maka jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Surat Al-Jin surat 72 ayat 19. Saya juga sangat tidak percaya dengan ayat ini karena saya sudah meninggalkan Islam itu. Apa yang dikatakan oleh Firdaus Oiwobo bahwa di kakeknya itu kawin dengan jin, pantas aja kamu cucu jin. Dia itu setengah manusia, setengah dewa. Kenapa? Dia aneh. Dan inilah yang saya sesalkan. Ya memang itulah keyakinan mereka, karena di Mekah itu juga ada Masjid Al-Jin, di mana ada 9 jin yang diislamkan oleh Muhammad. Nah, ini cerita aneh juga dalam hadis, dalam Quran, bahwa ada seorang nabi yang mengislamkan jin. Tetapi bagaimanapun muslimnya sangat percaya bahwa Nabi Muhammad itu bisa mengalami berbagai macam halusinasi. Bagaimana dia di usia kecil, masih balita itu, dia dadanya dibelah oleh malaikat, lalu diambil hatinya, kemudian dicuci pakai air zam-zam di atas bokor emas. Itu cerita, dan tentu saja tanpa saksi, termasuk naik ke langit itu olang-alik. Jadi pesawat olang-aliknya bernama Buraq, kuda putih berwajah perempuan. Ya, itu juga mengambil cerita dari agama Zoroaster, Ahura Mazda, dan bertemu di sana Tuhannya itu. Mirip ceritanya. Nanti saya akan cerita yang lain tentang Ahura Mazda. Saya akan bikin video yang lain. Nah, ada nabi dari kalangan jin juga. Tadi surat Al-Jin itu di mana jin berkerumun ketika Muhammad lagi sholat dan berdesak-desakan itu. Nah, di ayat yang lain bahwa jin itu adalah punya utusan dan datang juga mendengarkan Al-Quran. Apakah di sekitar saya juga ini ada jin? Karena saya ngomong Alkitab, saya juga nggak tahu. Tetapi yang jelas, iblis setan ketakutan dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kita bisa mengusir makhluk jahat seperti itu, tetapi Muhammad bisa mengislamkannya. Luar biasa, saudara-saudara. Kemudian ada di dalam Al-Quran, ya ma'syaral jin wal ins alam ya'tikum rusulun minkum ya kussuna ilaikum ayatim wa yanzinakum liqa'a yaumikum hadha, dan seterusnya ayat. Wahai golongan jin, bukanlahkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri juga manusia, mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkan, ya sana keluar, memperingatkan tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya kami menjadi saksi atas diri kami sendiri
tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Surat Al-An'am ayat 130. Jadi di kalangan jin menurut Muhammad ada Rasul Allah, utusan Allah. Nah, ada beberapa lelaki yang meminta perlindungan kepada jin. Nah, ini di Quran juga. Nah, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Gitu. Jadi kakek kamu sesat karena menikah dengan jin. Tetapi juga Muhammad mendapat perlindungan dari jin. Maka di surat Al-Jin, tadi ayat 6, surat ke-72 ayat 6, tentang laki-laki yang minta perlindungan kepada jin. Nah, saudara, ini saya jadikan bahan khusus. Masalah setan dalam Alkitab adalah tidak ada kenabian dan kerasulan. Dia adalah iblis, musuh manusia dan pembunuh dari awal. Kisah Adam dan Hawa adalah cerita pertama yang dijadikan pedoman bagi siapapun sekarang. Di dalam Ayub 1 ayat 7 sampai 12, maka bertanyalah Tuhan kepada jin, iblis, maka dari mana engkau? Lalu jawab iblis jin kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab jin, iblis kepada Tuhan, adakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah ku berkati, dan apa yang telah dimilikinya kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan kita semua tahu, orang Kristen, maksud saya Muslim, nggak tahu cerita ini. Maka pergilah iblis, jin itu mengubah dan mengacaukan sehingga harta kekayaannya habis, ternaknya habis, anak istrinya berpesta pora, dan ngek istrinya meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub berkata, yang enak-enak kamu terima, tetapi yang tidak baik kamu tolak. Maka istrinya Ayub durhaka kepada suaminya. Di akhir pasal terakhir dari Ayub itu pasal 42, maka saudara-saudara, bagaimana keadaan Ayub? Dan setelah dia meminta doa kepada sahabat-sahabatnya, Ayub menjadi kaya raya 2 kali lipat dari sebelumnya. Doa yang luar biasa. Tetapi Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kaitannya dengan Al-Quran, saudara-saudara. Ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Allah di dalam Islam itu bisa menggunakan
dan mengutus setan untuk membuat manusia sesat sejauh-jauhnya. Jadi Allah mengutus setan. Tetapi sekali lagi, memang ada makhluk iblis, setan, jin, kuntilanak, itu ada. Saya sendiri belum pernah melihat, tetapi Firdaus Wibowo adalah cucu dari jin. Saya tidak tahu persis apakah dia memang lahir dari mama jinnya itu, neneknya jin. Jadi kita harus menang melawan tipu muslihat iblis itu. Yakobus 4 ayat 7-8, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Masalah ini saya naikkan kebenaran antara Islam dan Kristen, itu ajarannya begitu. Ini penting bagi Anda semua, baik yang Muslim ataupun yang Kristen. Nah, hanya videonya Firdaus ini ya harus saya ceritakan, harus saya jadikan alat untuk agar Anda semua mendapat pengajaran yang benar dari apa yang saya miliki, pemahaman yang benar antara dua keyakinan ini. Tinggal Anda mau terima atau enggak. Ya. Makanya Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dia seperti ini. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Fadlun sekarang kambing. Enak kali. Dia yang kambing. Kalau anak saya nikah siri buat apa? Buat apa saya kasih nikah siri? Mau gue up, Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib mau kondo. Mau kondo gak akan keluarin uang sepeser pun. Mau kondo akan ngarepin duit dari perempuannya. Perempuannya yang biayain laki-lakinya. Itu mau kondo. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo, gue punya bukti. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haram. Ini silsilah Nabi Mokondo. Memang modalnya kondoang. Makanya Mokondo. Dia sangat miskin ketika menikah dengan Khadijah. Khadijah itu janda orang Kristen kaya raya. Dan dari janda inilah dia mendapatkan kenabiannya dan didukung oleh Khadijah lewat harta dan kekayaannya yang luar biasa itu. Maka lahirnya orang kayak begini nih, yaitu si Bahar Smith. Dia sudah mengawini banyak wanita, termasuk wanita baru tadi yang diomongin. Dia punya anak satu. Dia katakan lelaki Mokondo. Jadi hanya modal kunci doang. Kuncinya doang. Yakobus 3 ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Itulah model. Beda saudara-saudara Al-Quran dengan Alkitab. Pengajarannya. Dan aneh bin ajaib semuanya. Saya meninggalkan keyakinan itu karena saya memahami sepenuhnya perbedaan antara Alkitab dengan Al-Quran. Ajaran Al-Quran dimensinya aneh. Gitu. Markus
ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan dalam nama Kristus. Lukas 10 ayat 17-19, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Manusia jahat, bapaknya adalah iblis, adalah setan, adalah jin. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan hidup dalam kebenaran. Dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tinggal Anda milih mana yang benar. Saya katakan apa yang benar. Tadi malam di TikTok ada seorang yang belum pernah datang ke gereja dan dia kagum dengan penyampaian saya, dan saya doakan dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian apa yang menjadi pelajaran hari ini tentang perbandingan, terutama kepada kaum murtadin di seluruh Indonesia. Rajin bagikan video ini dan rajin pula memberitakan Injil kepada keluarga dan teman-teman handai tolan Anda agar mereka tidak tersesat dan tidak nanti di akhirat dia akan melihat bahwa perjuangan para murtadin mendatangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ini ada 3 rekening. Rekening saya, kalau bendahara saya di BCA, kemudian rekening saya di BRI dan juga di Mandiri. Lihat di deskripsi, bantulah pelayanan ke depan ini. Dan terima kasih ada beberapa hamba Tuhan yang telah memberikan tempat untuk pusat-pusat murtadin di Indonesia. Saya sudah cukup makan di sini, di Amerika ini ya paling sedikit udah biasa untuk nanti punya tempat tinggal sementara masih ngontrak di sini. Tetapi saya gunakan semuanya kalau pelayanan untuk rekening Indonesia itu Indonesian for Price. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.